ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lanjutkan pembahasan kita dalam kitab dari sore ini pada bab sidq dan kejujuran. Sudah lewat satu hadis yang merupakan pokok pembahasan dalam hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sidqa yahdi alayka bis-sidq, wa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta يتبع الأخبار صديقا." وإياك والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Ini sudah yang menjelaskan tentang pangkal semua kebaikan itu berada pada sidq. Sebagaimana pangkal semua kejahatan berada pada dusta. Kemudian dia berkata, Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata selanjutnya, An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
Da' ma yuridu ila ma la yuridu. Da' ma yuridu Da' ma yuridu ila ma la yuridu. Fa inna sidqa tuma'nina wal kadhiba riba. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Dari sahabat Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapa Nabi? Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Hafiz, saya telah menghafal min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah SAW, da' ma yuridu, tinggalkan apapun yang meragukan kamu, ila menuju kepada ma la yuridu, menuju kepada yang tidak meragukan kamu. Fa'inna sidqa, karena sungguh kejujuran itu adalah tuma'nina, ketenangan, yakin, sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya, timpang. Sementara wal kadhib, dusta itu adalah riba, kebimbangan. Hadis ini telah kita ketahui diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan sendiri mengatakan hadis ini sahih. Titik pembahasan kita dalam hadis ini terdapat pada kalimat fa inna sidqa tuma'nina. Sungguh sidq itu adalah tuma'nina, ketenangan, kekokohan. Wal kadhib, dan sungguh dusta itu adalah riba. Ya. Sesuatu yang meragukan. Ini nyata ya. Kalau orang jujur itu, kemudian ditanya-tanya, tenang-tenang saja dia. Sebab sidq tuma'nina. Tapi kalau dia dusta, dalam keadaan dusta, goncang itu, ragu. Dan melihat anak, ada yang kehilangan barang. Di antara mereka ada yang mencuri, ada yang tidak mencuri. Yang sama sekali tidak mencuri, yakin dirinya tidak bersalah, itu tenang-tenang saja. Tapi kalau yang bersalah itu goncang. Ini kenyataan. Karena itulah Nabi tuntunkan, da' ma yuridu, tinggalkan sesuatu yang membimbangkan kamu, yang meragukan kamu,
tidak memberi ketenangan pada. Tinggalkan, menuju kepada yang memberi ketenangan kepada. Jadi ilmu yang merupakan ilmu yang sangat luas. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ini adalah hadis jami'un muhim, hadis yang melingkup, yang sangat penting. Wa huwa babun 'azimun min abwabil wara'i wal ihtiyar. Dan dia merupakan pintu yang luas, pintu yang besar dari pintu-pintu wara'. Kehati-hatian. Wara'nya seseorang di atas ilmu. Dan para ulama menggunakan hadis ini juga dalam bab pintu-pintu fikih. Bab fikih. Mereka hukumi dengan aturan. Misalnya, ketika seseorang sholat maghrib, dia ragu apakah dia sudah sholat 2 rakaat atau sudah sholat 3 rakaat. Ini sudah cukup 3 rakaat itu. Dia masih boleh. Satu timbang. Yang dia yakini jelas 2. Tapi kapan sudah 3? Dia masih ragu. Maka tinggalkan meragukan. Pastikan. Ini 2, tambah. Selanjutnya tinggal 7 sahwi. Jadi cara memilihnya sesuai dengan aturan hadis ini, tinggalkan yang meragukan kepada yang dia yakini. Ini dalam pembahasan fikih. Kalau dia mengatakan air, ini 2 saja. Satu. Tapi kalau dia ambil yang 3, pasti sudah. Pakaiannya terkena najis. Apakah di depan atau di belakang? Ragu dia. Najis ini harus dihilangkan. Tapi dia ragu. Yang di depan atau di belakang? Kalau dia pilih di depan, ragu. Jangan-jangan di belakang. Kalau dia pilih di belakang, jangan-jangan di depan. Tinggal yang meragukan. Apa yang jelas? Cuci dua-duanya. Cuci dua-duanya. Pasti. Tidak ada yang meragukan. Ini tinggal kayak yang meragukan kepada sesuatu yang yakin. Jadi ini ilmu dalam pembahasan fikih terpakai. Dalam ilmu, dalam wara', dalam menjaga kehati-hatian. Dalam makanan, dalam minuman, dalam pakaian, dalam pekerjaan, dalam berkeyakinan. Ini ilmu yang merupakan bab yang sangat luas. Da'ma yuri, tinggalkan yang meragukan kepada mala yuri, kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Tenang kamu. Kenapa? Nanti jelaskan. Sebab yang benar, sidq itu, yang benar itu, kebenaran itu, kejujuran itu ada pada tumakninah, kebenaran. Sesuatu yang tidak ada ragu. Sementara dusta, kesalahan itu ada pada ragu, timbang.
Jadi ilmu yang sangat luar biasa. Ini juga ilmu yang menyelamatkan manusia dari was-was. Ini kentut atau bukan? Kayaknya ada yang keluar nih. Tinggalkan. Dan biarkan diri dalam hal-hal yang seperti itu. Nabi mengatakan, jangan tinggalkan tempatmu kecuali kamu mencium bau atau mendengar bunyi. Kalau kamu tidak dengar, kamu tidak cium bau, maka tetap ucapan Nabi adalah kebenaran. Tinggalkan yang meragukan itu. Kita mau puasa Ramadan misalnya. Ini sudah masuk Ramadan. Dia melihat. Sudah tanggal 29. Dia pergi melihat saudara. Kalau terlihat bulan, berarti bulannya hanya 29 hari. Bulan Sya'bannya 29 hari, berarti sudah masuk Ramadan. Tetapi waktu itu mendung. Tidak terlihat. Ragu dia. Kalau saya puasa, jangan masih Sya'ban. Kalau saya tidak puasa, jangan sudah masuk Ramadan. Ragu. Ini Yaumus Syak, hari yang ragu. Kata Nabi, tinggalkan hari yang ragu. Makanya Nabi suruh kalau tertutup, cukupkan Sya'ban menjadi 30. Berarti setelahnya sudah pasti Ramadan. Sudah ambil yang pasti. Tinggalkan yang meragukan. Da' ma yurid. Tinggalkan yang meragukan. Ila ma la yurid. Kepada perkara yang tidak meragukan. Bimbang kita. Al-Ikhwah rahimahullah. Jadi hal-hal yang meragukan itu mengantar kepada kedustaan. Hal-hal yang memberikan ketenangan, yakin, itu merupakan kejujuran. Dan hadits yang lalu menjelaskan bahwa as-sidq, jujur itu pangkal semua kebaikan. Dia menuntun kepada kebaikan. Sementara dusta, dialah yang menuntun kepada al-fujur, pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan. Dan al-fujur inilah yang mengantar kepada neraka. Sebagaimana al-bir, berbagai kebaikan itulah yang mengantar ke surga. Baik.
hadis ini memberi ilmu kepada kita agar supaya kita jangan berada di atas bimbang ragu dan harus terus berada di atas yakin. Kita dituntut untuk terus berilmu, memilih jalan-jalan yang jelas. Sebab kebenaran berada di atas ketenangan, kejelasan. Karena itu Allah berfirman, Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabb kamu. Kalau sudah tahu datang dari Allah, sekali-kali jangan termasuk orang-orang yang bimbang. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, itu adalah kitab. Bagaimana sifat kitab Allah? La raiba fi. Tidak ada raib. Tidak ada bimbang sedikit pun di dalamnya. Penafian raib, tidak ada raib sedikit pun tidak ada. Kalau begitu yang ada adalah ketenangan, kekokohan. Itulah kitab Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Karena itu ketika ada jelas keterangan dalam Al-Qur'an, tidak boleh ada keraguan. Tinggalkan yang meragukan. Menuju kepada yang jelas. Yang jelas itu yang datang dari Quran. Datang dari sunnah Nabi, itu kejelasan. Itu kebenaran. Ketika fitrah menerimanya, pasti tumakninah, tenang. Tapi kalau kita tinggalkan Quran, kita mengambil pendapat-pendapat saja, selama hidup kita akan beragama di atas kebimbangan. Mengandalkan akal tidak akan pernah kokoh dalam beragama. Lihat manusia yang paling goncang dalam beragama. Ahli filsafat. Orang filsafat, ahli kalam, orang yang paling goncang dalam beragama. Sebab modalnya akalnya. Kalau lagi sakit akalnya, sakit agamanya. Kalau sudah gila sudah agamanya. Kalau benar akarnya benar, kalau salah. Hadis yang mengantar kita dalam beragama agar supaya kuat, tidak goncang, tidak ragu, dan supaya kokoh, tumakninah. Al-ikhwah rahimahumullah. Orang yang jujur tidak akan pernah menyesal sebab dia di atas kebenaran. Orang yang bimbang, ragu, pendusta, itu akan bimbang, ragu. Ini hadis selanjutnya. An Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu. Dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu. Di hadis tawil fi qissah Hiraql. Dalam hadis beliau yang panjang, dalam kisah pertemuannya dengan Hiraql. Ketika itu Abu Sufyan masih musyrik. Dan ini masih awal-awal dakwah. Abu Sufyan, orang Makkah, pedagang, mengunjungi negeri-negeri. Termasuk negerinya Hiraql. Ada kisah
Bahwa Herakl ini punya ilmu tentang kitab. Mereka ahli kitab. Dan ahli kitab tahu ini sudah zaman kenabian, nabi dan rasul. Nabi terakhir itu sudah diutus. Dia tahu sifat-sifatnya, tanda-tandanya dia tahu. Makanya ketika dia dengar ada orang Arab, dia panggil. Dia ingin berjelas. Tentang orang yang mengaku nabi di negerinya. Dia ingin bertemu dengan orang yang paling dekat. Hubungan kekerabatannya dengan nabi yang mengaku nabi. Akhirnya Abu Sufyan. Terjadi dialog tanya jawab. Dari dialog ini mulai tertanam ilmu Abu Sufyan. Tapi tidak langsung beriman, berproses. Tapi peristiwa itu di situ awalnya. Jadi memang orang beriman itu kadang ada yang begitu dapat ilmu langsung beriman, ada yang perlu waktu, tapi akhirnya itu. Dan ini terlihat bahwa ilmu itu sampaikan. Dan harapkan, yakini, minta kepada Allah agar supaya bermanfaat. Dan jangan katakan nanti bermanfaat ketika langsung orang menerima. Tidak. Manfaat ilmu boleh jadi sudah ada, tetapi baru akarnya. Orang ini masih perlu diajak terus, dipahamkan terus, dinampakkan padanya kebenaran supaya apa? Akar atau benih ini bisa tumbuh. Baik. Di antara pertanyaan Herakl, qala Herakl, "Famadza ya'muru?" yakni an-nabi. Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Apa ajakannya Nabi kepada kalian? Qala Abu Sufyan. Sufyan berkata, "Qultu," saya menjawab, yaqul, dia mengatakan, "Wa'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'an. Watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal 'afafi was-silah." Hadis muttafaqun alaih. Hadisnya panjang ya. Abu Sufyan mengatakan bahwa dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu menyeru, "Wa'budullah, beribadalah kalian kepada Allah. Wahdah, semata, dia yang bersembah. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan sekali-sekali kalian melakukan kesyirikan terhadapnya syai'an, sedikit pun." Jadi Abu Sufyan tahu ya, ini seruannya Nabi Muhammad. Terus Nabi dia menyeru, "Watruku ma yaqulu aba'ukum." Tinggalkan apa yang dikatakan bapak-bapak kalian. Nenek kalian tinggalkan itu. Ini kata Abu Sufyan. Ini ajakannya Nabi. Kalau yang paling mengena mereka kan, orang musyrik itu paling tahu. Maksud saya disuruh tinggalkan. Dia tahu betul kan ini. Ini ajarannya ini. Wa ya'muruna bis-shalah. Dia memerintahkan untuk salat. Was-sidq, dan untuk jujur. Wal 'afaf, dan untuk menjaga kehormatan. Menjaga pamor, kemuliaan diri. Was-silah, dan menyambung silaturahim. Ternyata sidq, jujur, ini juga merupakan ajaran Nabi SAW yang sangat mendasar dalam periode Makkah. Untuk itu. Ini sangat wajar ya.
bahwa Nabi Muhammad SAW memang sudah terbentuk, nampak dan diakui oleh masyarakat sebagai orang yang sangat jujur. Maka jelas ajakannya kepada kejujuran. Hadis ini memberi ilmu kepada kita bahwa ahli kitab itu mempunyai ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran Allah mengatakan bahwa mereka lebih mengenal Nabi Muhammad daripada anak-anak mereka. Hebatnya itu ilmu tentang Nabi Muhammad yang terdapat dalam kitab mereka. Padahal kitabnya juga sudah rusak. Apalagi yang sekarang. Mereka betul-betul mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW. Dan ini ada pembahasan khusus. Para ulama sebutkan khusus. Apalagi dalam sirah Nabi SAW. Itu disebutkan. Bagaimana mereka mengenal Rasulullah SAW. Mereka mengenal kapan lahirnya Nabi. Tahu mereka. Ini sudah lahir atau tidak. Mereka punya tandanya. Mereka tahu ini sudah zaman kenabian atau bukan. Mereka tahu di mana lahirnya. Mereka tahu nanti akan hijrah. Di mana hijrahnya. Mereka punya sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Dan sekaligus tanda-tandanya. Bahkan cap kenabian mereka juga sudah tahu. Di mana letaknya. Pada tubuh Nabi SAW. Dan Herakl ketika bertanya, dia jawab, Abu Sufyan jawab, Herakl jawab. Semua jawaban Abu Sufyan, Herakl tanggapi. Memang begitu Nabi. Cocok, memang begitu Nabi. Iya, memang begitu ajaran Nabi. Ketika disebutkan nasabnya, cocok. Memang begitu. Pengikutnya, memang begitu. Ya, ajaran memang seperti itu. Ini rajanya, penguasa besar. Dan Abu Sufyan itu tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan seperti ini. Jadi mulai dari sana. Ini kemenangan kali ini luar biasa ini, gelogi. Hanya tetap yang masih musyrik. Belum. Tetapi, beliau tidak mengingkari bahwa di situ awal, tertanamnya ilmu. Mulai tumbuh. Mulai muncul cahaya. Kalau begitu, ilmu keimanan terhadap Nabi Muhammad SAW itu harus dengan burhan. Kita beriman bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, jangan. Kalau saya tanya, kita yakin Nabi Muhammad Rasul? Iya, ya sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Kalau saya tanya, kenapa? Kenapa sampai yakin? Jangan-jangan tidak yakin. Yakin Nabi Muhammad utusannya Allah? Mana buktinya? Ayo, mana buktinya? Mana buktinya? Abu Sufyan punya bukti dia. Dapat berita dari orang yang punya ilmu tentang kita. Sampai-sampai Herakl pembesar ini, itu menyatakan kalau sampai Nabi Muhammad SAW dia ada di sana, maka dia yang akan mencuci kakinya dari Muhammad. Mau menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Ini beriman kepada Rasulullah harus dengan ilmu pula. Kita punya ilmunya, kenapa kita imani? Saya bersyahadat sebab
selesai dari dulu syahadat. Tidak bisa disunat kalau tidak syahadat. Tidak bisa menikah kalau tidak syahadat. Bagaimana sholat kalau tidak syahadat? Harus belajar syahadat. Saya pun syahadat sebab orang tua saya dan sekeliling saya bersyahadat. Tapi kalau ditanya, kenapa sampai mau bersyahadat? Apa betul kita yakin Nabi Muhammad utusannya Allah? Ayo tanyakan ya. Kira-kira yakin tidak? Hah? Ayo nggak ada yang bimbang. Apa ya? Boleh. Apa ya? Ingat, kejujuran itu tumakin. Kita jujur di atas keimanan ini, betul-betul beliau itu pasti memberikan tumakin. Ketenangan. Itu dari pertama sebenarnya, dari istiqrah. Ketika kita yakin, saya ini utusan Allah, memberikan tumakin ketenangan, benar. Tapi ini bisa diragukan. Iya. Kalau orang tidak mempunyai ilmu. Ayo. Yang hadir, antum apa pegangannya? Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hah? Ayo apa pegangannya? Hah? Al-Quran? Kenapa Al-Quran? Terus yakin Al-Quran benar? Kenapa ya? Itu ayatnya. Tapi kenapa sampai yakin? Kalau saya pastor aja saya kasih kafir ya. Ya, bisa datangkan anunya Injilnya juga. Injil bilang begini. Antum datangkan Quran bilang begini. Terus mana sih kekuatannya? Sama-sama datangkan kitabnya. Hah? Mereka juga bilang saya tenang, bahkan menangis di gereja. Ayo. Banyak sekali dalilnya. Dalil yang paling benar Al-Quran itu sendiri, paling jelas. Jadi kita dulu lihatnya, Al-Quran itu sendiri. Itu dalil kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran tauhid. Al-Quran itu sendiri. Antum pelajari di SD, mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad apa? Mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad apa? Ya, itu pelajarannya sendiri. Iya. Ya, kenapa lupa? Yang agamanya dapat merah. Mukjizat terbesar apa? Kenapa mukjizat? Sesuatu yang membuat akal rontok betul di hadapannya. Al-Quran itu sendiri. Kalau mereka datangkan kitabnya, apa kitab kami? Pastor-pastor ragu akan dia. Tidak bisa dibuktikan datang dari mana. Al-Quran luar biasa. Pembuktiannya, kebenarannya. Kitab mereka bisa didatangkan yang semisalnya. Jangan yang semisalnya. Sudah terlalu sering berubah-ubah kitabnya. Perjanjian lama, perjanjian baru ini. Setiap ada pertemuan berubah terus. Kita apa nih? Jadikan rujukan dalam beragama. Mereka sendiri yang merubah kitabnya. Al-Quran tidak ada yang berat.
Disuruh datangkan semisal Al-Quran sampai sekarang tantangan Allah dalam Al-Quran. Tidak ada bisa tak jawab. Apalagi sekarang. Di zamannya Nabi itu puncak kehebatan berbahasa. Mereka rontok semua akalnya, perasaannya, kehebatan bahasanya rontok di hadapan Al-Quran. Setiap mereka dengarkan Al-Quran, katanya tidak ada yang bisa mengungguli ini. Ini bukan kalimat manusia. Ini orang-orang, ucapan orang musyrikin sendiri. Ini bukan ucapan manusia. Ini kalimat yang menggugurkan segalanya. Ini sesuatu yang sangat dalam. Al-Quran itu sendiri. Nabi Muhammad datang bawa Al-Quran yang sangat luar biasa. Lihat Al-Quran itu. Banyak yang bisa menghafal Al-Quran. Lihat Al-Quran. Ribuan ayat. Di antara ayatnya ada yang sama. Tetapi orang bisa hafal? Bisa hafal? Terbukti? Ribuan penghafal dari dulu sampai sekarang. Bahkan penghafalnya belum bisa membaca, bisa menulis. Banyak. Bahkan bukan orang Arab. Bahkan belum bisa membaca dan menulis. Lihat pondok-pondok tahqiq. Anak kecil hafal Quran. Anak-anak hafal Quran. Sementara belum bisa membaca, belum bisa menulis. Kenapa dia bisa hafal? Ini apa ini? Kitab apa ini? Sementara coba tulis. Suruh buat karangan. Satu lembar saja karangannya. Suruh buat karangan. Satu lembar. Kemudian hafal. Suruh hafal karangannya. Atau suruh sendiri buat karangan. Suruh hafal. Susahnya dia hafal. Kalau bahasa kita sendiri sekarang lagi. Satu lembar saja. Susahnya dia hafal. Tapi Al-Quran. Walaqad yassarna Al-Quran. Sungguh betul-betul kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi ringan. Apalagi burhan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Sudah Al-Quran. Quraisy sudah dari Al-Quran. Kalau antum sudah dapatkan Al-Quran itu jelas, benar, tidak ada tandingannya, sudah tinggal lihat isinya. Kan sudah benar. Tinggal lihat isinya. Setiap isinya membenarkan Nabi Muhammad SAW. Isi yang terbesar apa? Tahu? Tauhid. Sejalan dengan fitrah. Sejalan dengan ajarannya semua Nabi dan Rasul Allah. Keberadaan Nabi Muhammad mengajak juga kepada tauhid. Lihat Syirah bilang apa? Ajarannya apa? Sembah Allah semata, jangan sekutukan Allah. Ini ajaran semua Nabi dan Rasul Allah. Kalau begitu, Rasul. Sebab sama ajarannya. Lihat Al-Quran lagi. Dalam Al-Quran banyak kisah. Banyak kisah. Banyak kisah. Kisahnya siapa? Orang terdahulu? Dari mana Nabi Muhammad datangkan? Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa datangkan? Dari Muhammad Ummi? Dari membaca Nabi menulis? Dari membaca Nabi menulis? Tidak pernah duduk bermajlis juga berguru sama ahli kitab. Semua orang tahu. Tapi kenapa bisa mendatangkan kisah orang-orang terdahulu? Sempurna lebih hebat, bahkan tidak pernah diketahui oleh ahli kitab. Ahli kitab yang sangat dalam ilmunya. Mereka tidak tahu. Apalagi mendatangkan kisahnya Nabi Yusuf. Hancur betul, gugur mereka, rontok ketika membaca kisah ini. Tidak ada dalam kitab mereka kisah selengkap itu yang menjelaskan Nabi Yusuf. Tidak ada. Dari mana orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ini? Mendatangkannya. Sempurna. Keberadaan Quran ini. Kalau begitu tidak mungkin nangis. Tidak mungkin ucapannya dia. Pastilah. Mustahil. Akhlaknya Nabi, penampilannya Nabi, itu burhan tersendiri. Sebab semua Nabi dan Rasul Allah itu apa? Di atas kemuliaan
Aslan. Apalagi Nabi Muhammad SAW, semua kaumnya tahu ini paling aman. Abdullah bin Salam, ulamanya Yahudi, ketika Nabi hijrah ke Madinah, begitu melihat Nabi, tidak mungkin orang ini berdusta. Sekedar melihat Nabi saja, tidak mungkin ini berdusta. Apalagi ketika Nabi SAW, ketika itu dia lihat Nabi dan Nabi menyampaikan hadis, afsus salam, tebarkan salam. Dan seterusnya yang berhubungan dengan keselamatan. Langsung beliau terbuka. Penampilan, keberadaan beliau dalam akhlak, dalam kemuliaan, itu memastikan tidak mungkin beliau pendusta. Pasti orang yang sangat benar. Jadi tinggal dilihat Al-Quran. Allah bilang apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul. Quran ini mukjizat terbesar. Baik, al-ikhwah rahimahumullah. Lihat ajaran Nabi Muhammad SAW yang dihafal oleh Abu Sufyan. Ajaran pertama apa yang dihafal? Sembah Allah, jangan lakukan kesyirikan. Itu tauhid. Para Nabi mengajar apa? La ilaha illallah. Tapi Abu Sufyan tafsirkan. Abu Sufyan jelaskan. Sembah Allah semata, jangan lakukan kesyirikan. Kalau begitu apa makna la ilaha illallah? Tidak ada yang berarti sembah kecuali hanyalah Allah. Tegakkan tauhid, tinggalkan syirik. Itu makna la ilaha illallah. Idza qila lahum la ilaha illallah, ketika dikatakan kepada mereka, Al-Quran ini. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah. Itu Quran mengatakan. Nabi Muhammad suruh mereka ucapkan la ilaha illallah. Abu Sufyan bilang apa? Nabi Muhammad mengatakan sembah Allah semata, jangan lakukan kesyirikan. Kalau begitu, apa makna la ilaha illallah? Itu ya. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Ini yang kedua yang disebutkan. Tinggalkan apa yang dikatakan bahwa bapak kalian. Luar biasa ini. Ini yang paling membekas pada diri Abu Sufyan. Ini jadi hafalan utamanya. Yang kedua. Ajakannya Nabi Muhammad banyak. Nabi mengajak. Tapi inti-intinya ini. Tinggalkan apa yang dikatakan bahwa bapak kalian. Dan jelas ajaran Rasulullah suruh meninggalkan agama mereka. Jangan percaya ucapan nenek moyang mereka. Ini ajaran penghancur adat. Ajaran Rasulullah penghancur adat. Jadi ajarannya orang musyrik itu kalau akan apa puasa panggokan tolong yang satu di bawah tadi. Abu Sufyan mengatakan bahwa ajarannya Nabi tinggal sama apa yang dikatakan bahwa kalian. Ya ketika Nabi wafat, ketika Abu Thalib mau meninggal. Ketika Abu Thalib mau meninggal, Nabi datangi pamannya sudah paham ini, tahu ajaran Nabi Muhammad benar. Dan ini kesempatan terakhir Nabi mendakwai pamannya. Sebelumnya didakwai, tapi ini yang terakhir sudah. Paman kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Kalimat saya akan jadikan hujjah untukmu di sisi Allah. Tapi di situ ada siapa? Ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua tokoh Quraisy. Keduanya bilang apa? Atarzabu am millati Abdul Muttalib. Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Dia sebutkan bapak-bapaknya.
Ini Abu Thalib, Abdul Muttalib ini hebat betul dalam diri mereka. Ini menghadapi tentara Abrah. Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Sakitnya Nabi. Kalau Nabi suruh bilang, suruh apa? Ucapkan la ilaha illallah. Keduanya bilang, kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib. Nabi ulangi lagi. Keduanya tidak sebutkan yang lainnya. Itu juga yang dia ulangi. Kenapa itu terus yang dia ulangi? Sebab dia tahu. Ini sesuatu yang paling nampak dari ajarannya Nabi. Kalau ucapkan la ilaha illallah, menerima Islam, harus tinggalkan ajaran bapak-bapak kalian. Ada istiadat tidak berlaku sudah. Ada istiadat nanti benar kalau sejarah di atas Quran dan Sunnah. Kalau kita tegakkan itu, itulah Islam. Wa ya'muruna bis-shalah. Nabi mengajak kami untuk salat. Lihat salat. Luar biasa salat. Ini ajaran yang sangat nampak. Was-sidq, ini pembahasan kita, jujur. Kejujuran ternyata ajaran Nabi SAW yang sangat nampak. Wal-afaf, menjaga kesucian, kehormatan. Was-silah, menyambung silaturahim. Ini awal dakwah. Jadi Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan mengajak kepada tauhid, memberantas bid'ah, supaya kalian meninggalkan ajaran bapak-bapak kalian, mengajak sholat, mengajak supaya jujur, menjaga kesucian. Bersama itu mereka belajar juga untuk menyambung silaturahmi. Jadi kadang orang pertentangkan kalau kita sudah mengajak kepada syirik, maka apa? Itu artinya kita sudah harus putus silaturahmi kita. Ajaran Quran apa? Tetap suruh berbakti sama kedua orang tua? Walaupun orang tua kafir? Iya. Hanya tidak boleh taat kalau dia mengajak kita, menyuruh kita untuk melakukan kesyirikan. Untuk melakukan kebatilan. Tapi tetap bakti. Itu silaturahmi. Silah. Abu Thalib tak mau syirik. Tapi tetap Nabi sambung. Bahkan silaturahmi Nabi kepada pamannya Abu Thalib ini menggugah pamannya. Pamannya sampai menjadi pembelanya Nabi. Padahal dia sendiri orang musyrik. Al-ikhwah rahimahullah. Baik, titik pembahasan kita ada pada sidq. Sidq ternyata ajaran yang sangat nampak di awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ingat, sifat Nabi SAW yang paling nampak sebelum jadi Nabi dan Rasul Allah adalah Al-Amin, ini kejujuran beliau. Ini yang paling nampak. Kejujuran beliau sangat nampak sampai mendapatkan gelar Al-Amin yang paling terpercaya. Masyarakat jahiliyah yang sudah betul-betul hebat jahiliyahnya mau senang, sepakat untuk mengangkat beliau menjadi Al-Amin. Bukan 1 tahun Nabi pegang gelar ini. Bukan 5 tahun. Bukan 10 tahun. Bukan belasan tahun. 20 tahun lebih. Sebab sejak pemuda. Dan Nabi menikah umur berapa? Umur 25. Sebelum 25 beliau sudah terpercaya. Terus jadi Nabi dan Rasul Allah 40. Nanti setelah jadi Nabi dan Rasul Allah mengajak kepada tauhid, baru berubah gelar itu.
Iya. Lihat ini. 20-an tahun lebih dipercaya. Bukan 1 tahun. 10 tahun saja itu menjadi orang kepercayaan luar biasa ya. Luar biasa. 1 tahun luar biasa. Ini dipercaya terus. Percaya terus. Hebatnya itu kepercayaan. Kenapa? Sebab nampak betul sifat ini. Hadirin rahimakumullah. Ini ilmu penting. Bahwa kalau kita ingin mendakwahkan tauhid, mengajak kepada kebenaran, maka apa? Kita harus nampakkan sifat jujur. Jujur. Ini dua kali sebenarnya bermanfaat.